Kali ini kita akan bahas motor adventure dari Italia, dari Eropa yang harganya 60 juta. Mahal? Kalian pasti pengen komentar kalau motor ini mendingan beli X-Max, mendingan beli ADV 160 atau bahkan Aerox dapat 2 nih bang. Iya sih, karena motor ini tuh bukan buat kaum menang-mending. Orang-orang kaya itu ngelihatnya 60 juta itu harganya worth it buat beli motor ini. Dan kali ini karena banyak orang kaya nonton video ini dan banyak juga calon orang kaya, kita akan bahas lebih lanjut soal motor ini. Ini dia Aprilia SR-GT 200. Biasanya orang-orang itu kalau beli motor mahal, pengen kelihatan gaya, pengen kelihatan gagah, dan juga pengen jadi pusat perhatian. Itu semuanya ada di Aprilia SR-GT 200 ini. Lihat aja, tampangnya adventure urban gitu, dan juga ada ciri khas karakter Aprilianya yang mirip-mirip agak sentuhan kayak Tuono atau RS 660. Dari depan sini kita bisa lihat tampangnya gagah banget, garang, khas motor adventure, ada windshieldnya dan smoke gitu warnanya. Dan yang mencirikan ini Aprilia banget adalah mirip Tuono atau RS 660 adalah dari headlampnya teman-teman. Gayanya bengis dan sipit gitu. Dari depan juga kaki-kakinya tampak mewah teman-teman. Yang bikin mewah adalah, lihat ini, bannya. Dia pakai ban dari Michelin Anaki Street, mahal teman-teman. Yang depan dia pakai pelek ring 14, ukurannya 110/80. Di belakang peleknya belang, khas motor adventure. Dia pakai roda peleknya ring 13 dengan balutan ban 130/70. Lalu spek kaki depannya juga mewah teman-teman. Walaupun dia masih pakai shock teleskopik, tapi ini fendernya dari Showa dan juga tebal diameternya dan jarak travelnya panjang banget nih. Mencirikan banget motor adventure-nya. Lanjut, kalau dari samping teman-teman baru kelihatan dimensinya berotot banget dan gambot. Dan motor ini tuh tersedia dalam dua pilihan, dua jenis atau dua tipe. Ini adalah SR GT 200, ada juga yang SR GT Sport 200. Bedanya hanya di stiker atau livery gitu, ada huruf A di sininya. Tapi harganya beda 1,5 juta. Lanjut ke belakang, ini adalah angle yang sebenarnya gua agak nggak abstrak teman-teman. Dari atas sebenarnya oke lah. Buritannya kayak gini meruncing, agresif kelihatannya. Stop lampnya cakep ya, bentuknya tipis gini aja. Dan detailnya juga bagus, ada tulisan Aprilia di joknya sini. Tapi turun ke bawahnya, ini terlalu kelihatan rame ornamennya. Di sini yang agak janggal bagi gue adalah mudguardnya ini nih. Rasanya pengen gue ganti atau pakai spakbor biasa aja kali ya. Atau mungkin bisa jadi bahan modifikasi lah buat kedepannya. Terus di bagian tengah sini kelihatan kosong gara-gara dia pakai shock ganda yang agak ramping, agak kurus dan juga panjang jarak mainnya. Jadi secara tampilan dari belakang sini terasa memang agak perlu waktu lama lah untuk menyukainya. Terus kalau kita ngomong dari belakang juga bisa kita lihat kalau dia pakai rem cakram di belakang sini. Jadi pengeremannya depan belakang udah cakram, yang belakang disnya lebih kecil, tapi yang belakang sini nggak dikasih ABS. Jadi ABS-nya hanya satu channel di bagian depan aja, khasnya motor adventure. Well, secara desain dan juga detail part yang dipakai di Aprilia SR-GT 200 ini, memang motor ini menarik teman-teman. Karena secara desain selain nggak banyak motor matic yang bermain di ranah adventure ini, motor ini juga dibekali dengan part-part detail yang khasnya Aprilia. Jadi bikin motor ini semakin berkarakter. Next, kita bahas mesinnya teman-teman. Tapi sebelum kita nyalain motornya, kita bisa lihat dulu di sini nih. SR-GT 200 ini pakai kunci yang masih konvensional, belum keyless kayak rival-rivalnya. Kita nyalain dan kelihatan instrumen clusternya kelihatan oke, atraktif juga teman-teman kelihatannya, dan secara fasilitas sangat baik karena ini digital juga. Lalu di area stangnya ini, di area kokpitnya banyak tombol-tombol gitu. Dari sebelah kiri tombol start stop system. Biasanya kalau motor Jepang itu di sebelah kanan, tapi ini Eropa di sebelah kiri. Tombol mode untuk merubah-rubah mode di instrumen clusternya. Dan di sini yang menarik adalah untuk memindahkan ke lampu dekat lampu jauhnya ada di atas ini nih. Jadi kayak pass beam, nyatu gitu. Sementara di kanan ada tombol untuk MIA connectivity, fitur di instrumen clusternya, dan ada fitur engine cut off-nya. Yuk kita nyalain ya. Dan kalian dengerin nih suara mesinnya.
Nah, teman-teman, walaupun namanya SRGT 200, tapi sebenarnya mesin yang dipakai motor ini tuh bukan 200 cc, melainkan mesin iGate yang kapasitasnya 174 cc, 4 klep atau 4 valve, dan berpendingin cairan pastinya. Mesinnya ini diklaim di atas kertas punya tenaga maksimal di 17,4 daya kuda atau HP, dan torsinya 16,5 Nm. Figur tenaganya sebenarnya biasa-biasa aja, nggak terlalu buas atau gimana, tapi karakternya cukup menarik. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Kami udah ngetes motor ini selama 1 pekan teman-teman, dan rasanya udah ketahuan karakternya kayak apa. Motor ini tuh cukup bertenaga, tapi penyaluran tenaganya lumayan linear atau smooth dari tarikan bawah ke tengah ke atas. Tarikan bawahnya cenderung terlalu smooth, jadi kadang-kadang kalau kita butuh tenaga yang agresif untuk nyelap-nyelip gitu ya, ini motor yang rasanya kurang tepat. Tapi di tarikan menengah ke atasnya, motor ini terasa buat sekali. Itu pastinya karena tenaga maksimal atau torsi maksimalnya dapat di putaran yang tinggi. Makanya kami kerap kali main pakai motor ini di tarikan di atas 5000 rpm. Di takometernya kelihatan ada RPM-nya, ada takometernya, jadi kita bisa lihat nih tenaganya enak di tarikan berapa. Dan menurut kami baru kerasa enak itu setelah 5000 rpm. Makanya motor ini tuh karakternya pas banget buat dipakai touring atau dipakai jalan kosong atau sunmore kayak gitulah. Kalau dipakai harian ya rasanya masih tetap enak, tapi harus main di putaran yang agak tinggi. Oh iya, kalian harus tahu juga kalau motor ini tuh mesinnya punya kompresi yang cukup tinggi atau tinggi banget bahkan. Untuk kelasnya motor ini harus pakai bahan bakar minimal RON 95. Bener-bener ini motor bukan buat kaum mending teman-teman. Tapi untuk konsumsi bakarnya, motor ini tergolong ya efisien lah. Lanjut, kita bahas handling dan suspensinya. Tapi sebelumnya, kalian lihat dulu nih posisi berkendara gue. BTW juga ini motor berat, tapi untuk naikin ke standar 2-nya, motor ini ringan banget. Lihat dulu ya, posisi berkendara gue kayak gini. Joknya tinggi banget teman-teman, 799 mm tinggi joknya. Tapi karena bobot gue berat dan tinggi gue 175 cm, gue bisa menapak walaupun nggak sempurna lah menapaknya. Tapi kalau duduk agak majuan, udah pasti bisa menapak dengan sempurna. Dan kemarin sempat dibawa sama test rider detik yang tingginya 165 cm, dia lumayan kesulitan nih. Karena harus jinjit banget. Tapi itu gue yang tingginya dan posturnya lumayan besar kayak gini, motor ini rasanya nggak jadi masalah. Posisi berkendaranya ergonomis banget, karena footstep-nya lihat nih. Ada banyak variasi yang bisa kita injek kayak gitu ya, bisa di bawah yang santai, atau bisa munduran mau agak lebih agresif, dan bisa ke depan juga kalau mau lebih nyaman posisi berkendaranya. Dan ini dipadukan juga dengan posisi stang yang rasanya pas banget nih untuk gue. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, dan juga stangnya cukup lebar nih. Jadinya untuk pengendaliannya rasanya nggak intimidatif. Tapi kalau kita ngomongin handlingnya teman-teman, motor ini tuh terasa nggak cukup agile atau nggak lincah. Kemarin kita ngetes ADV 160, motor ini tuh rasanya kalau dibandingkan gitu ya, motor ini cukup agak berat lah gitu dipakainya. Pasti itu karena bobotnya yang besar, berat, dan juga motor ini tuh cukup tinggi. Jadi dipakainya mungkin agak nggak sepede kita pakai ADV 160. Nah kalau kita bicara suspensinya, suspensi motor ini tuh empuk banget yang tadi gue bilang ya. Lihat nih di depannya, tuh empuk banget mainnya, di belakang juga empuk banget. Dan karakter shock kayak gini ngebuat kita kalau pakai bermanuver gitu ya agak kurang pede sebenarnya. Jadi handlingnya jadi kurang tajam. Dan karakter shock yang terlalu ringan kayak gini, terlalu empuk kayak gini, ngebuat kita sering bottoming. Kemarin gue berkali-kali boncengan dan motor ini sering banget bottoming atau mentok gitu. Jadi rasanya memang motor ini harus disesuaikan lagi lah preloadnya. Toh bisa diatur juga. Tapi teman-teman, dengan karakter suspensi kayak gini, motor ini rasanya enak banget dipakai kemana aja. Dipakai ke jalan yang off-road kayak gini, yang nggak ada aspalnya, rasanya nggak jadi masalah. Karena tinggi motornya dan juga enak gitu ya, dipakainya nyaman. Karena shocknya empuk gitu. Jadi shock empuk dan handlingnya mungkin bisa ditingkatkan, tapi rasanya motor ini jadinya siap dipakai kemana aja. Terakhir, kita bahas fiturnya teman-teman. Nah, motor ini tuh
dengan harga 60 juta mungkin kita ekspektasi punya banyak fitur yang keren-keren. Tapi nyatanya fiturnya tergolong biasa aja. Yang tadi gue udah sebutkan ada ABS, terus instrument clusternya juga canggih. Dan instrument clusternya ini punya fitur Mia Connectivity namanya. Jadi bisa disambungkan ke smartphone kita supaya lihat notifikasinya. Tapi sayang untuk versi Indonesia ini dalam paket pembelian standar nggak ada Bluetooth-nya. Jadi mungkin kalian harus hubungi dulu pihak Piaggio-nya atau Aprilia-nya untuk mendapatkan fitur itu. Terus Aprilia ini punya fitur pengecasan teman-teman. Ada slot USB di sini yang bisa kalian pakai untuk ngecas walaupun kompartemen penyimpanannya kecil banget. Dan itu menjadi kekurangan menurut gue. Karena motor matic itu sejatinya harus bisa dipakai buat akomodasi yang lumayan banyak ya. Motor ini punya akomodasi yang besar di belakang, di joknya. Nih, bisa masuk helm, bisa masuk sarung tangan segala macam. Tapi di area depan sini teman-teman nggak ada kompartemen tambahan yang layaknya motor-motor matic lain. Jadi nggak bisa naruh botol ataupun motor ini nggak ada hanger atau hook gitu untuk kita naruh barang. Apalagi karena tangkinya besar, 9 liter teman-teman, membuat kita nggak bisa naruh barang-barang di sini. Jadi untuk akomodasi motor ini memang mungkin nggak se-fleksibel motor-motor matic lain. Well teman-teman, dengan harga yang Aprilia SRGT ini 60 juta dan juga yang sportnya 61,5 juta, memang motor ini bukan buat kaum mendang-mending. Karena pembeli motor ini tuh nggak sekadar beli motor, tapi dia juga beli mereknya, Aprilianya, beli ikonnya, dan juga beli motor yang sangat-sangat berkarakter kayak gini. Setidaknya menurut kami kayak gitu. Toh, lini yang dijual sama Piaggio Indonesia itu Aprilia, Vespa, semuanya berkarakter. Jadi kalau beli motor ini, ya layaknya beli Vespa lah. Harganya cukup mahal, tapi kalian dapat nilai yang lebih dibandingkan motor-motor matic lain dari Jepang sana. Ya lagi-lagi setidaknya menurut kami kayak gitu. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Sekian ya teman-teman, gue Wisnu pamit, stay safe dan bye-bye.